Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vendra Nugroho dan rekan saya Nur Fitriastuti. Pada kesempatan kali ini, kami akan melakukan praktek coaching dengan alur Tirta. Untuk pada kesempatan yang pertama, nanti Ibu Nur akan berperan sebagai coach dan saya berperan sebagai coachee. Kemudian untuk kesempatan yang kedua, kita bertukar peran. Saya sebagai coach dan Bu Nur sebagai coachee. Nah, untuk kesempatan yang pertama, monggo Bu Nur untuk berperan atau praktek sebagai coach. Ya, terima kasih Pak Vendra. Sudah siap nggih? Siap. Siap. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Vendra. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu Nur. Sehat nggih Pak? Alhamdulillah sehat Bu Nur. Iya, Pak Vendra, kemarin itu kok tiba-tiba WA saya, katanya kok pengen ngobrol. Ini mau ngobrol apa ya? Iya Bu Nur, ini saya tuh ada masalah sesuatu ini Bu, jadi saya butuh coaching dari Bu Nur untuk membantu saya dalam menyelesaikan permasalahan saya Bu. Memangnya yang jadi keresahan Pak Vendra apa? Nah, gini Mungkin Bu. saya bisa membantu. Oh iya, jadi kemarin tuh kan saya sempat ada membaca berita gitu Bu. Jadi kok di berita itu peringkat literasi Indonesia itu berada di peringkat 62 dari 70 negara. Dan setelah saya cermati, saya amati, ternyata memang mungkin benar adanya karena saya menemui sendiri di kelas saya Bu. Jadi saya merasa kok kemampuan literasi anak-anak di kelas saya itu masih kurang gitu loh Bu. Oh, jadi yang jadi keresahannya Pak Vendra itu karena kurangnya literasi pada siswa panjenengan, gitu nggih Pak nggih? Iya Bu, jadi saya tuh sebagai seorang guru tuh merasa punya tanggung jawab lah untuk bagaimana kita tuh berperan untuk meningkatkan literasi siswa. Karena sedih juga Bu, ketika melihat kita sebagai guru melihat murid kita ternyata dalam literasinya itu masih kurang, dan apalagi tadi ditambah di berita bahwa Indonesia itu literasinya peringkatnya sangat rendah sekali. Jadi sebagai guru tuh ada merasa terpanggil gitu Bu untuk bisa berperan meningkatkan literasi Bu. Oke, baik Pak Vendra. Jadi dari coaching yang kita lakukan itu yang diharapkan itu dari Pak Vendra apa dari pembicaraan kita? Jadi saya Bu pengennya dalam coaching kali ini atau dalam diskusi kita kali ini saya tuh ingin meningkatkan literasi siswa dengan berbagai kegiatan yang bervariasi Bu. Oke. Tadi menurut Pak Vendra itu literasi siswa panjenengan itu masih kurang. Nah, Pak Vendra melihatnya dari sisi mana ya kalau boleh saya tahu? Oh iya, jadi kalau saya melihatnya kok literasi kurang itu, saya lihat dari ini Bu, kemampuan anak-anak dalam memahami bacaan, kemudian mereka dalam memahami soal cerita, kemudian saya lihat juga minat baca anak-anak itu juga terlihat kurang Bu. Oke, berarti ini nggih. Jadi anak-anak itu masih kesulitan untuk memahami isi bacaan atau cerita, begitu nggih Pak nggih? Kalau Iya Bu, dari pengamatannya Pak Vendra, iya, betul nggih? ini Bu. Terus kira-kira kalau minat bacanya kurang itu, Pak Vendra melihatnya dari mana ya? Kalau kok ini anak-anak kok minat bacanya kurang. Nah, menurut Pak Vendra dari mana itu kok menilai seperti itu? Oh iya, kalau untuk yang terkait minat baca itu, sebenarnya sih terkadang dalam belajar itu saya tanya ke anak-anak Bu. Jadi buku apa yang sering kalian baca, atau ketika di rumah kalian membaca buku apa. Nah, ternyata sebagian besar itu jawabannya justru malah jarang membaca buku Bu. Kemudian saya lihat juga di perpus sekolah kita itu juga terlihat sepi dari kunjungan anak-anak yang baca di sana Bu. Jadi saya lihat minat baca anak-anak itu saat ini semakin, atau saya lihat semakin kurang gitu Bu. Oke,
Kalau menurut Pak Vendra, dengan fenomena seperti yang sudah disampaikan tadi, kira-kira kegiatan apa yang sudah Pak Vendra lakukan untuk meningkatkan literasi dari baca anak-anak? Oh iya, jadi sebenarnya saya tuh juga sudah berusaha untuk meningkatkan literasi itu. Salah satunya dengan, kan di kelas itu ada pojok baca. Namun saya lihat juga masih belum optimal atau belum maksimal. Selain itu, terkadang dalam belajar itu juga saya mengajak anak-anak belajar di perpus. Mereka nanti saya beri kesempatan untuk membaca buku yang mereka sukai. Nanti kemudian saling bertukar cerita atau menceritakan kembali, Bu. Itu mungkin beberapa yang sudah saya lakukan, Bu. Ya, oke. Tadi Pak Vendra menyebutkan kalau di pojok baca itu kurang optimal. Nah, kira-kira Pak Vendra tahu nggak kenapa kok pojok baca di kelas itu kurang optimal penggunaannya? Oh iya, apa mungkin karena nih Bu, kan bukunya itu saja. Jadi ya bukunya terbatas, mungkin kurang bervariasi. Apa mungkin karena itu ya Bu? Jadi pojok baca itu menjadi tidak optimal itu Bu. Anak-anak Iya, mungkin sudah bosan gitu ya. bisa jadi sih Pak. Soalnya kan kalau di pojok baca bukunya cuman itu saja, anak-anak sudah sering baca, terus mereka jadi bosan kali ya Pak ya. Ya, jadi itu yang mungkin bisa ini menurunkan minat membaca gitu ya Pak. Iya Bu, bisa jadi Bu itu. Nah, eh, kira-kira Pak Vendra punya ide yang lebih bervariatif lagi enggak Pak? Supaya ini pojok baca itu bisa dioptimalkan lagi. Hmm. Jadi kalau memang tidak optimal nanti karena bukunya yang terbatas, apa mungkin saya minta anak-anak itu membawa buku ya, jadi nanti mungkin tiap minggu mereka membawa buku yang mereka punya di rumah, dibawa ke sekolah untuk seminggu itu saja ditaruh di pojok baca biar nanti bisa saling bergantian membaca gitu ya Bu. Iya, Mungkin itu Bu, salah satu solusinya. nah, itu ide yang sangat menarik Pak Vendra. Jadi itu bisa dilakukan untuk pojok baca. Terus tadi panjenengan juga menyebutkan terkait kegiatan di perpustakaan. Nah, kira-kira supaya anak-anak itu semangat di perpustakaan itu bagaimana Pak? Apa yang harus dilakukan gitu? Coba panjenengan punya gambaran apa gitu? Oh ya, Kak, sebenarnya ini Bu, kalau ketika pembelajaran di perpus itu sebenarnya anak-anak itu sudah sangat antusias karena mereka itu apa ya, belajar tidak seperti biasanya. Kalau biasanya hanya di kelas, ini mereka mendapatkan suasana yang baru, kemudian mereka bisa membaca buku yang mereka yang sukai gitu ya. Jadi nanti ya itu saya rasa selama ini sih mereka senang sih kalau diajak ke perpus itu antusias karena ya dapat suasana yang baru gitu Bu. Oke, selain itu adakah kira-kira yang bisa Pak Vendra lakukan supaya bisa meningkatkan literasi baca anak-anak? Selain pojok Apalagi baca, pojok baca tadi kan udah baca, perpustakaan, nggih. belajar ke perpustakaan. Oh iya saya lupa. Jadi Ya. beberapa hari yang lalu itu saya Mhm. sebenarnya sempat ngobrol dengan teman juga menceritakan ini tentang meningkatkan literasi. Sebenarnya katanya sih ada beberapa cara yang dilakukan di sekolah teman saya itu Bu. Misalnya itu dengan literasi lingkungan dan juga melalui membaca nyaring Oh, dan juga iya. apa ya, literasi dengan berbagai media. Jadi tidak hanya buku, tapi ternyata juga bisa meningkatkan literasi itu pakai video, pakai audio itu ternyata juga bisa di Iya. sekolah beliau itu. Oke. Dari pembicaraan Pak Vendra dengan temannya, kira-kira Pak Vendra sudah paham betul untuk pelaksanaan literasi lingkungan itu seperti apa? Insya Allah kemarin sudah banyak bicara jauh sih tentang bagaimana pelaksanaan literasi lingkungan itu, kemudian kegiatan membaca nyaring dan juga penggunaan tadi video audio itu yang dijelaskan di sekolah teman saya itu Bu. Mungkin itu perlu saya coba karena selama ini
mungkin kegiatan yang saya lakukan masih monoton saja Bu itu. Oke, baiklah Pak Vendra, dari obrolan kita tadi ternyata Pak Vendra telah menemukan beberapa ide kreatif Iya. sekali. Contohnya tadi yang variasi pojok baca, kemudian kegiatan di perpustakaan, lingkungan literasi lingkungan, membaca nyaring, terus penggunaan video-video pembelajaran. Nah, kira-kira Pak Vendra itu mau memprioritaskan yang mana dulu untuk pelaksanaannya? Oh iya Bu, sebenarnya kalau saya lihat sih dari semua tadi sepertinya perlu saya coba Bu. Cuma mungkin idealnya harus ada yang saya prioritaskan sebenarnya. Yang belum saya coba sebenarnya itu yang terkait dengan literasi lingkungan sama membaca nyaring itu sebenarnya sudah cukup, tapi belum saya optimalkan. Jadi mungkin dua hal itu yang akan saya coba optimalkan dulu Bu. Iya, oke. Kita sambil sharing aja ya Pak ya. Iya, kalau kemarin itu saya pernah ini Pak, mempraktekkan Pak. Jadi kebetulan anak-anak memang kalau disuruh membaca kan pada ini ya, pada enggan, pada males. Nah, terus kemudian saya setelkan video. Nah, Video. setelah saya setelkan video, anak-anak saya minta maju ke depan Pak. Jadi mereka bercerita, membuat cerita yang runtut berdasarkan apa yang mereka amati. Nah, terus kemudian ketika anak-anak maju itu saya dokumentasikan, Pak. Ya, itu ternyata juga efektif untuk meningkatkan literasi anak-anak. Nah, itu kalau di kelas saya. Tapi kalau di kelasnya Pak Vendra mau mencoba, silahkan. Itu juga Oh ya, bisa. Nggih. siap. Oke, kita balik lagi ya, Pak ya. Tadi kan panjenengan mau mencoba untuk nyaring dan variasi di Ini. pojok baca ya, Ya, Pak oh ya? ya, coba Ya, baca. oke. Kira-kira itu mau dilaksanakan kapan, Pak, mulainya? Saya rasa mulai minggu depan sudah bisa untuk saya coba untuk kita sampaikan ke anak-anak. Mungkin tadi dengan tadi yang dipuji pojok baca tadi, mungkin saya infokan dulu ke anak-anak untuk bagaimana nanti mereka membawa buku ke sekolah untuk nanti ditaruh di pojok baca. Untuk yang membaca nyaringnya, insya Allah itu dalam pembelajaran bahasanya sering sih sebetulnya, tapi akan coba saya optimalkan lagi Bu. Nah nanti setelah saya melakukan itu, apakah nanti kita bisa ketemu lagi Bu untuk kita ngobrol atau melihat perkembangannya seperti apa Bu? Oke, baiklah Pak Vendra. Berarti Bapak sudah siap ya untuk melaksanakan minggu depan gitu ya Pak ya? Insya Kira-kira Allah. seperti itu ya? Oke. Jika nanti sudah terlaksana, kita bisa ketemu lagi Pak di sini untuk membahas perkembangannya. Begitu Pak? Siap? Siap. Terima kasih ya Bu untuk waktunya berdiskusi dengan saya, membantu saya mencari solusinya. Saya jadi bisa mendapatkan pencerahan dari keresahan dan tadi masalah saya tadi. Semoga saya bisa melaksanakannya dengan baik Bu. Iya, sama-sama Pak Vendra. Sukses dan lancar dalam kegiatan untuk meningkatkan literasi membaca anak-anak ya. Saya bangga Pak Vendra sudah begitu peduli dengan literasi anak-anak. Selamat berjuang Pak Vendra. Bu, siap Bu. Terima kasih ya Bu atas semuanya. Saya pamit dulu ya Bu. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak Vendra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Yap. Selamat siang Pak Vendra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi sibuk Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ini tidak sibuk ini Bu, ini cuma sedang baca buku saja ini Bu. Iya. Ada apa ini Bu, kok tumben ke kelas saya? Iya Pak, ini Pak, kebetulan ada sedikit yang mau saya bicarakan dengan panjenengan Pak, ada waktu? Insya Allah ada. Ini kok sepertinya kok ada masalah apa gitu ini. Monggo Bu, kalau mau Iya. bicara di kelas ini saja nggak apa-apa Bu? Siap, iya, yap. Monggo, silakan duduk. Begini Pak, ini ada sedikit apa ya, kayak unek-unek gitulah Pak. Kebetulan kemarin itu saya
melakukan pembelajaran berdiferensiasi, Pak. Nah, Mhm. pembelajarannya itu asik sih, Pak. Anak-anak, sangat semangat mengikuti pembelajaran saya. Mhm. Tapi karena saking semangatnya itu jadi kebablasan, Pak. Waktu yang direncanakan itu jadi molor. Itu bagaimana ya, Pak, ya? Oh begitu. Jadi sebenarnya Ibu sudah melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi, yang menarik anak-anak antusias, tapi karena saking antusiasnya mungkin jadi molor gitu ya Bu? Iya, benar sekali Pak Vendra, ya. Jadi pembelajaran yang saya rencanakan di modul ajar itu kan harusnya 2 JP. Terus Hmm. karena saking asyiknya anak-anak main games itu jadi 3 JP. Jadi, di kegiatan pembelajaran saya itu ada permainan games, ya. Hmm. Hmm. Eee, soalnya kan kelas saya kan memang setengah kelas itu gaya belajarnya kinestetik semua, Pak. Jadi saya mencoba memfasilitasi kebutuhan belajar mereka dengan bermain games. Nah, games-nya itu sebenarnya ini Pak, asik sih. Kita memakai barang-barang yang ada di kelas yang dipakai anak-anak. Jadi kelas itu, saya buat longgar di bagian tengahnya gitu Pak. Terus kemudian saya menata beberapa sepatu ditaruh di tengah, terus anak-anak saya kelompokkan jadi 2 kelompok. Nah, satu kelompok untuk kata aktif, yang satu kelompok untuk kata pasif. Nah, habis itu, permainannya itu nanti anak-anak bergantian kan, kan berlomba antara kelompok kanan dan kelompok kiri berlomba. Mereka melompat berdasarkan, model sepatu, terus kemudian kalau sudah sampai depan, mereka akan mencari mana yang termasuk kata aktif, mana yang termasuk kata pasif. Nah, itu permainan seru sih, Pak, cuman jadinya itu jamnya molor gitu, Pak. Hmm. Sebenarnya kalau yang saya amati dari atau saya dengar dari penyampaian tadi, pembelajaran itu luar biasa sebenarnya, sangat-sangat menarik sekali, anak-anak antusias. Tapi ternyata ada satu masalah yaitu tadi kan terkait dengan waktu ya Bu? Iya, betul Oh sekali, iya, Pak. oke Iya. baik. Jadi kalau memang tadi masalahnya di waktu, mungkin dari percakapan kita hari ini mungkin apa yang ingin Ibu dapatkan? Iya, dari pembicaraan siang ini saya pengennya itu saya mendapat solusi dari permasalahan yang saya hadapi, Pak, sehingga pembelajaran saya itu, eee, tujuannya tercapai. Tujuannya yang kemarin sudah tercapai, Pak, anak-anak sudah paham, tapi permasalahannya itu pada ini, manajemen waktunya, Pak, karena Mhm. yang harusnya 2 JP kemudian molor jadi 3 JP sehingga, mempengaruhi jam pelajaran yang lainnya begitu, Pak. Jadi saya berharap setelah saya ngobrol dengan Pak Vendra, saya menemukan solusinya bagaimana agar pembelajaran tetap terlaksana dengan baik, anak-anak mudeng, tujuan Mhm. pembelajaran tercapai, Oke, tetapi ya, waktunya sesuai, sesuai. begitu, Oke, Pak. Iya, baik, nggih. baik ya. Jadi intinya adalah pokoknya pertama tetap tujuan belajarnya harus tercapai, kemudian sesuai yang direncanakan, artinya waktunya juga tidak molor gitu ya Bu. Jadi semuanya Iya, bisa berjalan dengan baik gitu ya Bu. iya, betul, Pak, betul sekali. Oke. Oke, jadi sekarang gini Bu, kalau menurut Ibu pembelajaran yang berjalan dengan baik atau kriteria agar pembelajaran itu berjalan dengan baik itu menurut Ibu bagaimana Bu? Kalau menurut saya pembelajaran berjalan baik itu jika tujuan dari pembelajaran itu tercapai, Pak. Jadi setiap kita membuat modul ajar itu kan pasti kita punya tujuan. Anak mampu melaksanakan apa atau anak bisa, mengetahui, memahami. Nah, itu tercapai. Nah, tapi, di dalam modul ajar kita kan juga membuat ini ya, Pak, ya, apa namanya, membuat waktu pelaksanaan dan lain sebagainya. Nah, tujuan pembelajaran tercapai, tapi juga sesuai dengan, apa ya, istilahnya, waktu yang sudah disesuaikan pada modul ajar kita, gitu, Pak. Oke, berarti menurut Ibu jadi pembelajaran yang baik itu jika tujuannya tercapai, kemudian pelaksanaan kegiatannya sesuai dengan modul ajar dan tidak Iya, molor waktu
Begitu, Ibu? Ya, betul sekali Pak Vendra. Oke, baiklah. Jadi dari apa yang sudah Bu Nur tadi uraikan, tadi tentang bagaimana mencapai tujuan pembelajaran, berjalan dengan baik, sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Nah, kira-kira Bu Nur ini sudah melakukan apa atau mungkin punya rencana apa tadi untuk mewujudkan hal yang ingin Ibu wujudkan tadi? Sudah melakukan apa atau mungkin punya keinginan apa gitu, Bu? Apa ya Pak Vendra? Sebentar. Melihat dari dari pelaksanaan pembelajaran kemarin itu ada beberapa hal sih yang mungkin, terlewatkan dari yang saya lakukan kemarin, Pak. Iya, contohnya, ini ya, karena kan molor itu mungkin kan anak-anak ini, apa, saking excited-nya kemudian tentang cara-cara belajar dan, keyakinan belajar, keyakinan ketika bermain dengan teman itu kan jadi istilahnya mungkin agak kesampingkan. Nah, jadi mungkin, saya punya rencana yang pertama saya mungkin meyakinkan lagi, mengulang lagi tentang keyakinan anak-anak terkait belajar dan bermain bermain games ketika pembelajaran. Terus yang kedua itu atau sebelum kita memulai kegiatan itu, kita melakukan trial and error dulu ya, Pak, ya. Oh ya, Jadi bisa. jadi, eee, sebelum kegiatan dimulai, kita memberikan contoh, misalkan kita meminta 2 atau 3 anak untuk mencoba dulu kegiatan games-nya, terus nanti anak-anak yang lain memperhatikan, terus nanti kalau anak-anak sudah paham, sambil itu kita memberi instruksi ya, Pak, ya. Kalau Iya. sudah paham kita mungkin baru pelaksanaan. Terus selain itu ya memang kita, secara pribadi saya sebagai guru harus bisa me-manage waktu dengan sebaik-baiknya, Pak, gitu. Oke, ide bagus itu Bu Nur. Jadi, oh ya, tadi sepertinya untuk yang trial and error tadi, apakah sebelumnya belum dilakukan, Bu? Iya, Pak. Jadi itu kayaknya kemarin itu karena, anak-anak sudah langsung semangat dan saya langsung gas pembelajaran, Oh, jadi anak-anak gitu. cuman saya kasih Oke. instruksi saja, Pak. Jadi, "Anak-anak, hari ini kita mau pembelajaran seperti ini, ada kegiatan 1, 2, 3." Terus kemudian saya cuman menjelaskan Langsung. instruksi Oh, saja gitu. Oh ya. tanpa, apa ya, trial and error gitu ya, Pak. Oke. Oke, Jadi iya, sebenarnya yang ide Bu Nur tadi yang membuat kesepakatan di awal di game, kemudian tadi iya, dicoba dulu, di trial and error dulu, kira-kira butuh waktu berapa, itu sebenarnya bagus itu Bu. Jadi seharusnya memang kalau mungkin dilaksanakan akan lebih, kita tahu mungkin waktunya ya Bu. Jadi mungkin nanti oke. ide dari Bu Nur tadi bisa dicoba itu Bu, biar waktunya tidak molor. Nah, oke. Iya, Ya, iya. kira-kira apa lagi ya Bu? Kira-kira yang bisa dilakukan untuk menghidupkan suasana belajar di kelas agar suasana itu menjadi hidup dan sesuai apa ya, tujuan belajar Ibu dapat tercapai dan juga tentunya tidak molor kalau menurut Iya. Ibu. Oke, selain bermain games itu mungkin saya akan ini Pak, mengajak anak-anak diskusi, tapi diskusinya terbimbing ya. Maklumlah Pak, saya kan mengajar anak kelas 2 gitu. Jadi kan, di situ nanti kan anak-anak kita ajarin gimana berkolaborasi dengan teman, bekerja sama dengan teman, terus bagaimana ketika anak-anak harus berpendapat, terus harus cara menghormati temennya, dan lain sebagainya. Kurang lebihnya nanti mungkin saya akan tambahi seperti itu, Pak. Jadi biar anak-anak juga punya keberanian, punya rasa percaya diri gitu untuk mengungkapkan apa yang, ada di hatinya, gitu. Wah, luar biasa sekali itu. Itu malah Ibu sudah melaksanakan pembelajaran KSE itu, Bu. Iya, Pak, sekalian, Pak. Kebetulan kan, sekalian untuk menerapkan ilmu yang saya dapat dari pelatihan guru Oh, penggerak luar biasa. angkatan 9 ini, Pak, gitu. Oke, ya, baik Bu Nur. Ternyata tadi dari diskusi kita tadi, Bu Nur juga sudah menemukan solusi ya untuk menyelesaikan permasalahan Ibu tadi terkait dengan tujuan pembelajaran yang harus tercapai, namun tidak molor waktunya itu, Ibu. Iya, oke.
Iya, Pak. Nah, Oke. ya oke. Baik, jadi nanti Bu Nur tadi kan sudah ingin apa tadi terkait dengan keyakinan kelas Iya, diingatkan, kemudian mencoba trial and trial error and error. dulu, kemudian Iya, memanage waktu, memberikan tadi iya. apa tadi Diskusi penjelasan-penjelasan terbimbing. ya, penjelasan sebelum game dengan diskusi terbimbing itu ya Bu, yang akan coba Iya. Ibu lakukan ya. Nggih, iya Pak, betul. Ya rencananya saya akan mencoba menerapkan, rencana yang tadi sudah kita bicarakan gitu nggih Pak Oke, nggih. siap siap. Iya, oke. Eh, kalau boleh tahu Bu, rencana-rencana yang tadi Bu Nur sampaikan, kira-kira Bu Nur siap mulai kapan ini Bu? Kalau menurut saya sih secepatnya Pak, karena, itu kan untuk ini ya, meningkatkan kualitas pembelajaran kita gitu ya Pak ya, dan saya kira tidak usah menunggu waktu Pak. Jadi mungkin saya butuh waktu 1 hari untuk menyiapkan segalanya. Jadi misalkan, habis saya ngobrol sama panjenengan, terus ini kemudian saya mencoba menyiapkan, apa-apa saja yang dibutuhkan untuk pembelajaran, habis itu baru esoknya saya mencoba untuk menerapkan, begitu, Pak. Oke, berarti jadi semakin cepat semakin baik gitu ya Bu Nur? Iya, betul sekali, sip, nggih. Ya benar, betul sekali. Nah, apa yang sudah Bu Nur dapatkan dari percakapan singkat kita ini Bu Nur? Alhamdulillah ini saya jadi lega, Pak. Saya jadi tercerahkan, bisa ngobrol dengan Pak Vendra. Saya jadi, apa ya, bisa menemukan solusi dari permasalahan-permasalahan yang kemarin mungkin saya temui ketika pembelajaran yang saya terapkan di kelas, Pak, nggih. Terima kasih Pak Vendra untuk waktunya, sudah meluangkan waktu untuk ngobrol dengan saya, gitu, Pak. Ya, sama-sama Bu Nur. Mungkin di kesempatan berikutnya kita bisa ketemu lagi untuk diskusi lagi nanti setelah Bu Nur tadi melaksanakan, kemudian kita nanti bisa coba kita diskusi lagi, kita refleksikan lagi apakah sudah tercapai atau belum tujuan yang Bu Nur harapkan tadi. Iya, insya Allah Senin depan ya Pak ya kita ngobrol lagi, terus semoga, ketika Senin depan saya ketemu Pak Vendra, masalah-masalah yang kemarin mengganjal di hati saya sudah terselesaikan, anak-anak bisa belajar dengan, sesuai dengan harapan, tujuan tercapai, dan waktunya nggak molor-molor lagi Pak. Oke, oke, siap Oke. Bu Nur, saya tunggu semoga apa yang tadi Bu Nur rencanakan dapat berjalan dengan baik dan pembelajaran dapat lancar, menarik dan anak-anak senang dan tujuan belajar dapat tercapai Bu Nur. Semangat Bu Nur. Oke, terima kasih Pak Vendra, saya pamit dulu. Terima kasih untuk waktu yang bermanfaat ini. Salam sehat, gitu, semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama Bu Nur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Jadi selama percakapan coaching tadi, apakah sudah berjalan dengan baik? Menurut refleksinya alhamdulillah tadi kalau, secara pribadi saya melihatnya untuk komunikasi antara coach dan coachee-nya sudah berjalan dengan baik, terus coach mendengarkan secara penuh, terus apa yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan mungkin lebih ke, apa ya, bagaimana kita membuat pertanyaan yang ini ya, Pak, ya, menggali potensi coachee-nya, ya dari coach membuat pertanyaan untuk coachee, ya itu ya, yang biar coachee lebih bisa menggali potensinya, mungkin lebih ke situ ya, Pak, ya. Terus apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap pada kondisi kehadiran penuh selama melakukan coaching? Yang kita lakukan supaya kita bisa memiliki kesadaran kehadiran penuh ialah dengan tetap fokus, mendengar semua cerita yang disampaikan oleh coachee. Terus apakah yang Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan?
untuk meningkatkan baik coach atau coachee, menurut saya memang kita harus terus berlatih ya. Bagaimana kita membuat suasana itu nyaman. Bagaimana seorang coach itu membuat suasananya nyaman sehingga coachee ini bisa bercerita apa adanya. Terus bagaimana seorang coach ini bisa menghargai apa yang disampaikan coachee, merasakan apa keresahan yang disampaikan coachee, sehingga dalam komunikasinya itu jadi nyaman. Itu yang harus dilakukan menurut saya, Pak, ya. Terus dan dengan berlatih secara terus-menerus itu kita bisa lebih terampil bagaimana kita membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coachee dapat menggali potensi-potensi yang dia miliki. Oke. Refleksi saya itu. Oke. Kalau tadi saya sebagai coachee, jadi sebenarnya saya tadi sudah nyaman sih ketika saya sebagai di coaching oleh Bu Nur. Saya tadi juga sudah diberikan pertanyaan-pertanyaan yang pemantik agar saya menemukan solusinya ya, solusi dari apa yang ingin saya harapkan atau ingin solusi dari permasalahan saya sudah mulai tergali ketika saya berdiskusi dengan Bu Nur tadi gitu. Ya, alhamdulillah ya. Oke, siap. Oke. Baik, untuk refleksi diri dari kegiatan coaching kali ini, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Tadi percakapan sudah berjalan dengan baik, sudah mengikuti alur tirta, mulai dari tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, sampai tanggung jawab sudah ada. Apa yang masih perlu diperbaiki, saya rasa tadi terkait sama dengan Nur tadi, terkait bagaimana membuat pertanyaan berbobot agar bisa menggali lebih dalam tentang identifikasi masalah dan identifikasi atau dapat solusi, itu yang masih perlu ditingkatkan lagi. Kemudian apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh dalam coaching tadi, sebenarnya untuk selalu kehadiran penuh ya tadi, menanggapi setiap apa yang mendengarkan baik apa yang disampaikan oleh coaching, kemudian kita memberikan tanggapan, tadi mengkonfirmasi atau mengulang ya, jadi apa yang disampaikan tadi agar merasa didengarkan itu. Kemudian apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Tentu proses coaching ini bukanlah sebuah hal yang simpel atau sederhana, jadi memang butuh latihan terus-menerus agar kita bisa bisa melaksanakannya dengan baik, karena ini tidak hanya sekedar alurnya saja, tapi bagaimana kita bisa tetap butuh jam terbang, istilahnya seperti itu, agar bisa melakukan coaching dengan baik. Itu refleksi diri dari saya. Oke, terima kasih. Kalau tadi yang kedua, apa yang Anda rasakan pada saat di coaching? Iya, pada saat di coaching Pak Vendra memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bisa memancing saya untuk memunculkan ide atau solusi dari permasalahan yang kemarin jadi keresahan saya. Terus jadi dan komunikasi berjalan dengan lancar. Saya juga nyaman ketika di coaching dengan Pak Vendra. Istilahnya terjadi komunikasi yang bermakna gitu ya.